wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa hal mengenai hasil diskusi kami bersama tim kami di anggota kelompok 1 yaitu kelompok tangguh. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan wadah kepada kami untuk mengikuti diklat pelatihan metodologi pembelajaran. Kemudian tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Media Suara yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan juga terima kasih kepada anggota tim kelompok 1 yang sudah menyampaikan ide-ide dan pendapatnya di dalam berdiskusi pada hari ini. Terima kasih. Berikut kami akan memperkenalkan panitia Media Suara dan juga anggota kelompok 1. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat daripada pelatihan ini adalah betapa pentingnya kita menggunakan metode-metode yang baik dan benar. Sebab apa? Apabila metode-metode yang kita gunakan baik dan benar, maka secara otomatis akan bisa menghasilkan proses pembelajaran yang baik dan bagus. Apabila metode yang kita gunakan di dalam proses belajar mengajar kurang baik atau kurang bagus, maka secara otomatis hasil daripada proses belajar mengajar kita tidak bagus atau tidak memuaskan. Oleh karena itu, saya pribadi dan teman-teman sekalian, mari kita berbenah diri untuk memperbaiki dan memperbagus metode-metode yang kita gunakan di setiap kita mengajar peserta didik kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, selama saya mengikuti pelatihan metodologi pembelajaran ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan optimis, banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan. Salah satunya adalah yaitu pengetahuan baru. Yang kedua itu adalah memperluas persahabatan dan pertemanan. Dan yang ketiga itu adalah pengalaman yang berharga. Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya, selama pelatihan metodologi pembelajaran ini ada banyak hal yang dapat kita peroleh selain dari mendapatkan ilmu ataupun memperoleh wawasan yang lebih luas lagi tentang metodologi yang akan kita terapkan nantinya di sekolah. Kita juga bisa mendapatkan banyak kenalan-kenalan baru, bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman dan juga bisa berinteraksi langsung dengan para WI dan ketua panitianya. Berbeda dengan saat dulu kita mengikuti PJJ jarak jauh itu secara daring full. Jadi kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita ketahui dan apa yang ingin kita luapkan mengenai materi yang kita tidak paham itu pada panitia ataupun WI-nya secara langsung. Kalau ini kan jadi kita bisa berinteraksi, ngobrol langsung, lebih akrab, terasa akrabnya dibandingkan dengan PJJ. Nah, kalau Mbak Ika gimana pengalamannya mengikuti pelatihan ini? Jadi pengalaman saya sungguh berkesan ya di sini, karena yang pertama saya mendapatkan banyak teman baru. Kemudian saya bisa mendapatkan ilmu baru, berbeda dengan PJJ kemarin yang hanya tatap
tatap muka secara virtual. Kita tidak bisa mengenal secara langsung pribadi dari teman-teman kita. Kemudian di sini juga kehangatannya itu sangat terasa ya. Jadi pengalamannya itu luar biasa. Kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman baru tentang metodologi pembelajaran itu. Dan yang paling penting dari pelatihan metodologi pembelajaran ini adalah kita diajarkan untuk bagaimana memadupadankan pembelajaran dengan menggunakan teknologi sehingga siswa menjadi lebih termotivasi, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan Mentimeter. Mentimeter adalah suatu aplikasi online gratis yang di dalamnya berisi fitur-fitur berupa kuis, angket, dan pertanyaan dan berbagai macam hal lagi yang bisa kita gunakan kapan saja dan di mana saja. Penggunaan Mentimeter selama pelatihan metodologi pembelajaran ini dapat menumbuhkan motivasi untuk belajar karena aplikasi ini sangat asik, menyenangkan, dan juga interaktif untuk digunakan. Harapan kami sebagai peserta pelatihan metodologi pembelajaran tahap 6 ini adalah bagaimana untuk khususnya kami sebagai tenaga pendidik mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tentunya nanti dapat menerapkan dalam atau di lingkungan sekolah masing-masing dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. Dan kami juga berharap kepada panitia penyelenggara untuk membuat terobosan-terobosan baru yang tentunya dengan terobosan-terobosan baru dalam hal pendidikan itu akan lebih meningkatkan pendidikan secara umumnya nantinya. TPEC atau Technological Pedagogic Content Knowledge merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan 7 domain pengetahuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. TPEC terdiri dari 1. Pengetahuan materi, yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran, dalam hal ini kompetensi keahlian terutama pada Diesel Common Rail. 2. Pengetahuan pedagogis, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran yang paling optimum, sehingga terjadi kenaikan daya kreativitas pada siswa dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 3. Pengetahuan teknologi, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. 4. Pengetahuan pedagogi dan materi, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. 5. Pengetahuan teknologi dan materi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. 6. Pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. 7. Pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi, atau Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, ini juga menuntut guru dalam pembelajaran itu harus menerapkan TPEC. TPEC itu terkait dengan keterampilan atau kemampuan guru di bidang teknologi, kemudian kemampuan guru dalam memahami teori-teori pendidikan, dan kemudian kemampuan guru bagaimana membuat konten dengan menggunakan teknologi. Nah, jadi secara sederhana atau secara praktis itu dapat diterapkan dengan cara yang pertama menentukan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian yang kedua membuat konten yang semenarik mungkin. Ya, dengan diadakannya pelatihan metodologi pembelajaran di Kota Mataram, kami hadir di sini
sebagai Bida Suara senang bisa memberikan pencerahan kepada guru-guru madrasah aliyah, salawiyah maupun madrasah ibtidaiyah, begitu juga dengan guru-guru SD, SMP dan SMA yang ada di sini, dengan harapan bahwa metodologi pembelajaran yang terbaru dengan pendekatan feedback dan pembelajaran hot, guru-guru kita bisa meningkat kompetensinya menjadi guru yang profesional dan guru-guru yang dicintai oleh siswa-siswanya. Itu harapan kami, semoga Bapak dan Ibu di sini menjadi guru yang hebat, guru-guru yang teacher well-being. Itu harapan kami. Semangat dan semoga berhasil.